Suara Salatiga, milik kita semua. Informatif, edukatif, dan berbudaya. Teman yang setia, temanimu di dalam suka duka, memberikan warna yang berbeda, informatif, edukatif, dan berbudaya. Suara Salatiga, Suara Salatiga, milik kita semua. Ngobrol seputar bisnis di Suara Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Apa kabar teman setia Suara Salatiga FM ya? Sore hari ini Randu Wadana menjumpai Anda di acara Brownies, obrolan seputar bisnis ya. Dan untuk sore hari ini, nah bisnis apa yang bakal kita bahas? Oke teman setia, kan setiap orang mempunyai hobi sendiri-sendiri ya teman setia ya. Ada juga yang hobi piara burung, ada juga yang hobi piara tanaman hias. Nah ya, buat Anda yang mungkin hobi dengan tanaman hias, khususnya anggrek, nah ngumpul di sini merapat ya di Suara Salatiga FM, karena kita bakal berbincang-bincang dengan Mbak Yohana Meila gitu ya. Oke, halo Mbak, selamat siang. Apa kabar untuk hari ini? Selamat siang Mas Randu, kabar baik. Oke, kabarnya baik ya, sehat ya Mbak ya? Ya, puji Tuhan, sehat. Oke deh, Mbak Yohana ini dari Best One Orchid Salatiga. Iya, betul. Oke. Best One Orchid Salatiga itu di mana sih alamatnya? Kalau gampangnya itu di daerah Karangalit. Karangalit? Iya, masuknya sih Dukuh, tapi lebih dekat ke Karangalitnya. Karangalit berarti perempatan Sidomulyo itu ya? Perempatan iya, itu ya? Perempatan masuk kalau dari arah Pasar Sapi, perempatan masuk kanan. Iya, masuk kanan. Sampai jembatan, turunan itu. Iya, terus masuk masih lurus lagi ke jembatan masih lurus lagi. Iya, masih lurus lagi. Kalau ke kiri itu kan ke Karangalitnya. Yes, jadi ini yang ke kanan yang lurus sebelum lampu merah. Sebelum lampu merah, iya. Ya ke kanan. Ke arah perumahan itu? Gang masuk di Arjuna Estate, perumahan Arjuna Estate. Nah, di depan situ. sendiri Oh itu. Iya benar. Iya, Randu pernah lihat di situ. Iya. Masuk di gang perumahan itu nanti sebelah kiri ya? Iya, betul. Oke, iya benar, Randu pernah lihat di situ ya. Oke, yaitu Best One Orchid Salatiga gitu ya. Kok ngambil nama Best One Orchid Salatiga gitu, gimana sih awalnya? Ini sebenarnya agak lebay gitu ya, Best One gitu, yang terbaik gitu. Pengennya memberikan yang terbaik gitu usahanya. Oke, ya. Oke, dan itu sejak kapan ini? Itu mulainya sekitar tahun 2019 ya. Sebelum COVID itu pokoknya itu sudah mulai merintis itu untuk menanam anggrek, jualan anggrek. Oh gitu. Iya. Jadi gimana awalnya bisa suka sama anggrek gitu kan, tanaman hias kan banyak sekali. Kalau anggrek itu unik gitu ya, dan nggak mudah. Oke. Jadi banyak sekali yang bisa dipelajari di situ. Oke. Dan kalau udah ketemu pakemnya sebenarnya itu tanaman itu tuh gampang perawatannya dan gampang ya. Iya, bisa ditinggal-tinggal gitu, nggak harus nyiramin setiap hari. Jadi kenapa milih itu? Nggak disiramin tiap hari ya? Enggak. Oh gitu. Itu ada punya di Best One Orchid Salatiga itu ada berapa macam anggrek ini? Kalau jenisnya itu banyak banget ya Mas ya. Cuman kalau di Best One Orchid itu kalau dicari itu jenisnya mungkin ada berapa macam ini? Puluhan kali ya. Puluhan ya. Tapi kan karena kalau anggrek itu kan macam-macam, ada yang anggrek kayak anggrek bulan, dendrobium, vanda, terus sampai yang anggrek-anggrek alam. Oke, begitu ya, macam-macam, ada sekitar 10-an ya. Ya, lebih lah. Ya, itu biasanya tuh budidaya sendiri atau mungkin istilah Jawanya beli kulaan gitu, istilah Jawanya kulaan gitu, Mbak. Atau mungkin memang budidaya sendiri gitu, pembibitan sendiri atau gimana gitu. Ada yang pembibitan sendiri, jadi dari buka botol. Oh gitu, buka botol? Iya, buka botol. Oh pakai botol gitu ya? Iya kan kalau
bibitnya itu kan kecil-kecil gitu ya Mas ya. Itu nanti kita buka botol, dari gitu, botol itu baru ditanam satu-satu. Oh gitu, berarti bijinya dimasukin botol awalnya atau gimana sih? Ya kalau memang asal mulanya memang dari biji, Iya, nanti pakai kultur jaringan. Oh gitu, Jadi disemai, ditaruh di agar-agar di botol gitu. Oh. Nah, nanti kalau sudah berkecambah agak gede-gede gitu, baru bisa dikeluarkan dari botol, ditanam satu-satu. Oh, Prosesnya begitu. seperti itu. Tapi ada juga banyak yang kulaan karena Oke, lebih kayaknya peminatnya lebih banyak yang sudah berbunga, jadi Oh gitu bisa ya. dihias, Lebih bisa. cepat ya prosesnya, nggak nunggu dari kecil gitu. Iya. Istilah dari bayi gitu ya istilahnya. Iya benar. Oke begitu ya. Oke, dan ini untuk anggrek-anggrek ini gitu kan, cara merawatnya itu gampang atau susah sih kalau anggrek-anggrek itu? Sebenarnya gampang ya Mas. Gampang ya. Sebenarnya gampang kalau sabar, punya kesabaran, ketelatenan itu sebenarnya gampang. Harus disayang bener gitu ya. Iya, diajak ngobrol gitu. Disayang bener gitu ya tanamannya ya. Iya. Oke, dan ini kalau anggrek ini bisa nggak sih di dalam ruangan atau emang harus di luar yang ada cahayanya atau gimana gitu? Kalau perawatan rutin itu sebenarnya harus dapat sirkulasi udara yang baik, Oh gitu. cahaya matahari yang iya, cukup. Hanya kelebihannya anggrek itu dia kalau sudah berbunga, Iya. dia masuk di dalam ruangan itu bisa awet, bisa gitu. dia masih mau tahan gitu Masih sekitar. bisa hidup Iya, ya. 1 minggu tanpa cahaya matahari langsung gitu, dia masih Masih mau. bisa Iya, ya, nanti oke. dikeluarkan beberapa saat aja. Oke, terus kan kok gini Mbak, ada juga kita pernah dengar juga, Randut pernah dengar juga sih gitu kan. Ada juga anggrek tanah, anggrek apa gitu kan, macam-macam kan Iya. gitu ya. Itu memang ada anggrek tanah. Bedanya apa sih gitu? Kalau kalau jenis anggrek itu kan sebenarnya ribuan ya Mas Iya, ya. Nah, kalau anggrek tanah itu anggrek yang medianya tanah. Oh gitu. Iya. Tapi kalau anggrek yang lain itu dia sebenarnya epifit. Jadi nggak perlu media tanam, hanya menempel saja. Cukup ditempel Iya, gitu ya. Menempel atau kebutuhannya didapat dari udara. Oh gitu. Terus gini Mbak. Untuk oh ya, ini diingetin dulu buat teman setia Suara Salatiga FM ya, mungkin juga penyuka anggrek gitu kan, yang mau tanya-tanya sama Mbak Yohana, boleh ya, boleh telepon nanti ya. Boleh telepon di 0298323310 maupun SMS-nya juga via WhatsApp-nya di 081908080999. Ini untuk anggrek ini Mbak. Untuk anggrek itu kan ada kan anggrek juga anggrek tanah, ada juga anggrek yang ditempel gitu kan. Nah, Iya. itu nanti pengaruh nggak sih gitu kesuburannya gitu kan? Kita tempel sama benda mati, sama kita tempel sama pohon yang hidup gitu, pengaruh nggak sih? Sebenarnya kalau ada pengaruhnya, ada enggaknya ya Iya, sebenarnya. Kalau di pohon itu kan dia dapat kelembapannya itu dari pohonnya. Oh, gitu. Walaupun dia cuma nempel, nggak ngambil nutrisi dari pohonnya. Oh, nggak ngambil nutrisi dari pohon? Enggak, karena Oh, dia epifit, gitu. bukan kayak tanaman lainnya kan ada yang nempel kayak Iya. yang Benalu jenis-jenis gitu ya. benalu gitu, itu kan ngambil nutrisi dari pohon yang Oh, gitu, ditempelin. iya. Tapi kalau anggrek itu enggak, karena dia epifit, cuma numpang nempel aja. Oh gitu. Jadi nutrisinya dia dapat sendiri dari udara, dari cahaya, dari air hujan yang diberikan, yang dia yang gitu. dapat gitu. Oke. Perlukah kita siram-siram gitu? Biar seger mandi. Kalau yang hibrid perlu. Yang Hibrid itu kayak yang tanaman yang memang jenisnya dia diproduksi untuk berbunga gitu ya. Oh, Kan gitu, ada kalau anggrek yang spesies yang memang asli dari alam itu Iya. nggak perlu disiram banyak-banyak karena dia biasanya udah terbiasa dengan beratnya kehidupan. Oh, Kalau anggrek-anggrek hutan gitu kan biasanya Iya. panas, hujan gitu kan, dia Iya. masih bisa bertahan, masih Masih bisa hidup. ya, Iya. oke. Tapi kalau anggrek-anggrek yang banyak yang kita jumpai yang warna-warni itu ya itu harus perawatan rutin sih kalau itu. Oke, begitu ya. Terus kalau di tempatnya Besuan Orchid Salatiga ini anggrek yang nempel gitu, apa tadi istilahnya? Epifit Epifit, anggrek yang epifit atau anggrek tanah ini? ada semuanya. Ada semuanya? Iya. Wah, mantep ya, luar biasa sekali Iya. ya. Oke, nanti kita sambung lagi ya Mbak ya. Sekarang kita ke Oke. lagu dulu. Dan juga buat teman setia Suara Salatiga FM, jangan kemana-mana. Pokoknya kita tetap di Brownies, obrolan seputar bisnis bersama Besuan Orchid Salatiga.
Adik ki lho, kebiasaan kalau nonton TV malah TV-nya yang nonton adik. Ditinggal tidur. Kipas angin juga masih nyala. Siang-siang gini lampu juga masih bentar. Apa sih, Bu? Iki lho, Dek. Besok lagi kalau mau tidur pastikan dulu. Nek wes gak dipakai ki mbok ya dimatiin. Mari budayakan hemat energi, kurangi biaya dan jaga bumi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Salatiga FM. Ibu, ini loh setrikanya masih nyala. Katanya suruh hemat energi. Ngobrol seputar bisnis di Suara Salatiga. Brownies, obrolan seputar bisnis di Suara Salatiga FM bersama Randu Wardana dan juga bersama Mbak Yohana Mela dari Besuan Orchid Salatiga, teman setia Suara Salatiga FM ya, buat Anda para pecinta tanaman anggrek ya. Oke. Yang mau menyatu boleh banget, yang mau telepon boleh ditunggu di 0298323310 maupun SMS-nya atau WA di 081904880999. Randu tunggu deh ya untuk sore hari ini. Mungkin mau gabung boleh, silahkan. Mau tanya-tanya apa boleh banget loh teman setia Suara Salatiga FM ya, buat Anda ya. Oke, dan ini Mbak Yohana, kita mau tanya lagi nih ya, mengenai pupuknya. Iya, Mas. Pupuknya itu apakah sama dengan tanaman-tanaman biasa gitu atau beda gitu untuk pupuknya? Kalau basicnya sih sebenarnya sama, tapi kalau mau hasil yang maksimal, itu memang ada dikhususkan untuk pupuk anggrek. Pupuk anggrek, iya. Oh gitu. Karena ada mikro makro zat-zat khusus yang dibutuhkan, itu jadi tanaman bunganya lebih banyak berbunga, warnanya bisa lebih tambah mencolok gitu. Oke, biasanya pupuknya itu kalau anggrek itu granul, butiran-butiran itu atau cair semprot itu? Oh, itu kalau itu macam-macam. Oh, macam-macam. Iya, tergantung mereknya. Ada yang slow release, butiran-butiran gitu, kayak NPK gitu. Itu bisa tahan sampai 3 bulan pemberiannya. Gitu. 3 bulan sekali ya berarti ya. 3 bulan sekali. Atau ada yang kayak garam, nanti dia dicampur sama air, nanti dispray, disemprot di media tanamnya atau di akarnya dan daunnya itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ada yang kemasannya dia memang sediaannya sudah cair, pupuk cair gitu. Itu yang kayak POC gitu, itu bisa dipakai juga. Bisa dipakai juga ya. Oke deh, begitu ya untuk pupuknya ya. Terus ini dari kita menanam dari kecil gitu kan sampai berbunga itu butuh berapa lama, butuh berapa tahun kah gitu ya? Pertanyaan yang sangat berat itu. Kalau dari yang bayi tadi ya, yang tadi kan saya sempat ngomong, sempat cerita yang keluar dari botol. Keluar dari botol iya, gitu ya, bayi botol ya. Bayi itu keluar dari botol sampai dengan dewasa dia siap berbunga. Itu kalau perawatan rutin tepat, pemupukan rutin itu 1,5 tahun. 1,5 tahun sudah bisa berbunga ya. Sudah. Oke, begitu ya. Itu untuk perawatan rutin. Nah, untuk ini anggrek yang paling gampang banget untuk perawatannya nih, misalkan untuk pemula nih gitu kan. Anggrek yang paling gampang banget untuk perawatannya itu apa ini, yang apa? Kalau biasanya saran saya enggak, saya mau belajar anggrek gitu ya. Mau yang gampang apa? Dendrobium. Kayak yang di bawah jam Kota Salatiga itu loh, yang ditempel-tempel di depan Ramayana itu, yang yang itu iya kayak gitu, itu dendrobium. Oke, yang seperti itu ya. Itu kalau dendrobium apakah juga bertahan lama juga untuk bunganya, Mbak? Tergantung jenisnya. Kan gitu. Karena macam-macam itu. Iya. Tapi rata-rata kalau bunganya itu 3 minggu 1 bulan gitu masih bertahan. Oh gitu. Oke deh, mantap ya. Iya. Mantap sekali. Kayaknya Mas Randu habis ini beli anggrek. Terus untuk ini, untuk pemasarannya gimana? Gampang atau agak-agak susah gitu untuk pemasarannya? Pemasarannya kalau sekarang mungkin udah biasa gitu ya. Udah banyak peminatnya juga.
itu gampang sih kalau menurut saya ya. Gampang ya Iya. untuk pemasarannya ya. Oke. Dan ini dari di Best One Orchid Salatiga itu kan kalau Randu lihat di Instagramnya gitu kan banyak yang hampers gitu kan. Iya. Itu memang melayani seperti itu. Iya, memang melayani seperti itu. Biasanya untuk ucapan-ucapan untuk ulang tahun atau apa gitu mungkin ya. Iya, dari ulang tahun, kelahiran sampai kematian, Mas. Begitu. Iya, sama acara kedinasan, ucapan kedinasan gitu juga bisa. Juga bisa ya. Iya. Itu kalau hampers gitu kan ini kita ngambil atau udah diantar ke tempatnya. Misalkan Randu nih ya mau memberi ucapan ke seorang gitu kan. Mbak, ini aku pesen ini, tolong diantarin sekalian gitu. Bisa. Bisa gitu ya. Bisa, diambil juga bisa. Oke, kisaran berapa untuk harganya? Kalau dendrobium itu mulai 150.000. Mulai 150.000. Tapi kalau anggrek bulan mulai 225.000. Anggrek bulan. Iya, itu sudah pot keramik, dihias, kartu, cantik pokoknya. Sudah plus pengantaran? Belum. Oh, Kalau belum. pengantarannya belum ya, Mas. Karena ada harga sendiri Iya, ya, jauh BBM dekat, naik. jauh dekatnya ya. Iya. Oke, karena untuk pengantarannya pun juga hati-hati loh teman setia, karena ini bunga yang benar-benar bagus ya. Iya. Bunga yang disayang-sayang beda sama nganter barang yang gak gampang rusak gitu kan ya. Betul. Jadi harus hati-hati bener gitu kan untuk pengantarannya pun ya. Iya. Untuk pengantarannya biasanya percaya nggak sama untuk misalkan untuk menyuruh orang gitu kan, nggak takut rusak atau gimana, atau mungkin ini harus aku sendiri yang nganter biar benar-benar sampai di tempat tujuan itu masih bagus seperti itu. Tergantung besar kecilnya sih, Mas. Oh, Kalau gitu, itu rangkaiannya. Tapi kalau yang rangkaiannya nggak begitu besar, yang isi Iya. 1 atau isi 2 gitu, pakai kurir masih bisa. Ada isi 1 isi 2 juga. Iya, tanamannya itu kan tergantung mau isi berapa. Kalau mau rangkaian besar, misalkan anggrek bulan isi 10 gitu, itu kan nggak bisa pakai ojek atau mobil gokar biasa gitu. Satu ya. pot isi 10 gitu Iya, maksudnya. Satu pot isi 10. Berarti emang sudah menyediakan tanaman yang satu pot isi berapa gitu, atau mungkin pas pesan baru masukin. Pas pesen baru dirangkai. Oh gitu. Iya. Oke, pas pesan baru dirangkai gitu ya. Iya. Apa nanti nggak mengganggu pertumbuhannya ya? Enggak. Enggak. Kalau Aman ya. iya, kan dicarikan nanti yang bunganya memang udah siap berbunga, yang sudah mekarnya banyak. Tapi ya sesuai permintaan juga sih. Kalau misalkan Mbak yang bunganya mekarnya cuman separuh gitu, jadi nanti separuhnya nanti masih bisa mekar di tempat, Di tempat, gitu. Iya. oke. Atau yang bunganya udah mekar semua. Udah mekar gitu. semua gitu ya. Disesuaikan sih sama requestnya itu. Tapi selama ini sih ketika sudah dirangkai bertahan lama itu nggak ada gangguannya. Setelah kalau yang udah dirangkai ya, nanti setelah itu perawatannya dikeluarkan dari potnya lagi baru dirawat ulang. Oh Biasanya gitu. sih gitu ya. Oh begitu. Oke, dan ini Mbak untuk kisaran harganya gitu kan, kisaran harganya gitu untuk yang selisihnya antara yang kita beli gitu kan, kita beli terus kita piara di rumah sama beli yang sudah jadi hampers gitu, selisihnya Selisihnya kalau dihitung-hitung dikumpulin itu nggak banyak sebenarnya. nggak banyak ya. Ya, karena kan kalau yang udah paketan tadi yang 225, 150 itu kan sudah sama hiasan, sudah sama pot, sudah sama udah dilapin, udah dibersihkan gitu ya, disemprot dulu supaya siap diterima gitu. Tinggal Oke. melihat. Kayak di nyawang ya. Iya, kayak di Istilah nyawang Jawanya itu. kayak di nyawang gitu ya. Oke, ini Mbak, untuk yang biasanya paling banyak yang mana, yang bikin yang untuk hampers itu atau yang beli dipelihara di rumah? Yang paling banyak yang mana nih, yang paling laris gitu ya? Yang paling laris itu sekarang yang buat hampers itu. Oh, itu yang paling Iya. laris ya. Untuk yang jenis apa yang paling laris? Yang paling laris jenis anggrek bulan. Anggrek bulan. Karena lebih tahan lama bunganya, Mas. Iya, lagi pula juga indah banget dilihat ya. Iya. Oke, begitu. Terus kita juga mau, itu kan untuk hampers gitu kan. Kita pengen tahu tuh untuk yang harga-harga yang misalkan kita pelihara di rumah gitu kan. Untuk harga-harganya seperti apa? Mungkin dari yang umur sekian gitu kan. Kalau yang remaja biasanya, kalau yang bayi-bayi itu saya jualnya yang masih botolan, satu botol itu sekitar isi 20, ada yang 20, ada yang 15, itu sekitar 115 kalau sekarang. Bulan, itu yang bulan. Iya, itu yang bulan. Kalau yang dendrobium itu sesuai pesanan.
Oh gitu. Oh. Kalau yang botol itu apakah langsung bisa ditempel di pohon gitu? Sebenarnya bisa, tapi harus perawatannya rutin dan tricky ya, agak harus telaten gitu. Oh gitu. Oke. Itu yang anggrek bulan satu botol isi 20-an ya. Iya. Itu sekitar 100 ribuan ya. Iya, 100 Sekitar itu. ribuan. Berarti kalau yang botol itu usia berapa minggu sih Mbak biasanya? Oh, itu di dalam botol ya dia udah beberapa tahun, 1,5 tahun mungkin ya Oh, di gitu. botol. Iya. Oh. Kan dari biji Mas. Oh gitu. Oh iya dari biji ya. Iya dari biji. Oke, itu yang dari baru buka botol istilahnya gitu ya. Botol itu harganya sekian. Terus yang agak Remajaan itu mulai 25, 35 tergantung jenisnya. Kalau bulan? Kalau bulan saya nggak ada. Oh nggak ada. Iya, langsung yang besar saya. Oh kalau bulan langsung yang besar. Iya. Kalau yang botol mah ada ya. Iya, kalau botol ada. Tapi kalau yang berarti kalau yang remaja itu dendrobium. dendrobium ya. Mungkin 1 kilan atau gimana gitu mungkin. Dendrobium Tinggi. ya mungkin sekitar 1 kilan. 1 1 kilan, kilan gitu ya tingginya. Berapa senti ya? ya? 10 senti atau 8? Sekitar itu ya. Sekitar itu. Itu berapa? Itu yang 35. Yang 35 iya. per satunya. Per satunya. Oke, ada lagi yang di atasnya itu? Di atasnya itu udah dewasa. Udah dewasa. Dewasa itu sekitar 60, 70, 80, 90, 115 tergantung jenisnya. Itu juga dendro adanya. Iya, dendrobium. Kalau bulan? Kalau bulan 125 sampai 150 ribu sudah berbunga. Oh, sudah berbunga. Oke, itu ya. Banyak banget ya. Iya. Itu selama ini untuk pemesanannya apakah baru di Salatiga aja atau sudah sampai keluar kota gitu? Sudah sampai keluar kota, cuman sekarang saya lagi yang di dalam kota aja. Kalau ada yang pemesanan luar kota sih bisa. Kayak pelanggan-pelanggan lama gitu, Iya, minta dikirim ke Surabaya gitu bisa. Atau ke Jakarta gitu bisa, atau kemana gitu bisa. Oke, begitu ya. Nanti kita sambung lagi di Brownies obrolan seputar bisnis. Masih ngantuk nih. 5 menit lagi ah. Duh, terlambat kuliah lagi nih. Hah? Kesiangan nih. Aduh, terlambat kerja. Bisa kena marah Pak Bos nih. Sudahkah Anda sadari, setiap manusia memiliki waktu yang sama, 24 jam. Sekarang, tanya pada diri Anda sendiri, berapa banyak waktu yang Anda gunakan untuk belajar, bekerja, atau beraktivitas? Sedangkan, berapa jumlah waktu yang telah kita sia-siakan? Agar tahu pentingnya waktu setahun, tanya pada murid-murid yang tinggal kelas. Agar tahu pentingnya waktu sebulan, tanyakan pada ibu yang melahirkan bayi prematur. Agar tahu pentingnya waktu semenit, tanyakan pada orang yang ketinggalan pesawat terbang. Agar tahu pentingnya waktu sedetik, tanyakan pada orang yang terhindar dari kecelakaan. Waktu yang berlalu tidak bisa dikembalikan. Waktu adalah harta yang paling berharga yang dimiliki manusia. Masa depan kita ditentukan dengan apa yang kita lakukan hari ini, bukan esok. Do it now. Jangan berkata tidak sebelum kita mencobanya. Manfaatkan waktu. Lapang sebelum sempit, muda sebelum tua. Ukuran kualitas hidup bukan dari lamanya, tapi apa yang telah dilakukan dalam hidup ini untuk orang lain. Ngobrol seputar bisnis di Suara Salatiga. Brownies obrolan seputar bisnis bareng sama Suara Salatiga FM dan juga Nandu Wardana dan juga dengan Mbak Yohana Mela dari Best One Orchid Salatiga. Ini tinggal beberapa menit lagi loh. Tidak terasa ya, begitu cepatnya berlalu waktu itu ya. Oke, Mbak, ini masih ada beberapa menit nih. Mungkin ada pesan-pesan khusus gitu untuk para pecinta tanaman anggrek di Salatiga dan sekitarnya gitu.
Apa ya kalau pesan-pesan khususnya buat pecinta anggrek, teruslah mencintai anggrek. Oke. Jangan lupa beli banyak-banyak. Ya, untuk menghias pekarangan, menghias rumah gitu Iya, ya. ikut menghijaukan atau mewarnai lingkungan gitu. Nah, mantap ya. Iya. Oke, udah itu aja. Dirawat, dicintai, diajak ngobrol, terus jangan lupa kasih ke temannya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Yohana udah hadir di Suara Salatiga FM. Sama-sama. Sudah berbagi banyak ilmu, banyak pengetahuan untuk masyarakat Salatiga dan sekitarnya. Dan juga buat teman setia Suara Salatiga FM, sampai di sini perjumpaan kita di acara Brownies bersama Mbak Yohana Mela dan juga Baswan Orsis Salatiga. Dan Radu pamit, and you ciao.